Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan untuk proyek UTSI Web yang dimana di sini tugasnya untuk membuat sebuah tabel mahasiswa. Jadi langkah pertama kita masuk ke localhost PHP admin. Setelah itu kita pilih database kita, database toko buku. Di sini di bagian create tabel kita buat nama tabel mahasiswa underscore npm mahasiswa 4 npm terakhir. Datanya seperti ini mahasiswa underscore 1012. Lalu jumlah kolomnya kita kasih 6. Lalu pencet go. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk di tabel mahasiswa 1012 ada 6 atribut. Atribut pertama adalah ID mahasiswa. Dia tipe datanya integer, panjang data 11. Indeksnya sebagai primary key dan auto incrementnya kita centang AI. Untuk atribut kedua ada nama, tipenya varchar, panjang data 100. Yang ketiga tempat lahir, tipe data varchar, panjang 50. Yang keempat ada jenis kelamin, tipe data enum. Lalu di detail tipe datanya kita kasih simbol L dan P, di mana L dan P ini merujuk ke simbol laki-laki dan perempuan. Hobi, yang kelima ada hobi, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Lalu ada kategori favorit, tipe data integer, panjang 11. Nah, cara untuk membuat kategori favorit ini sebagai foreign key adalah di sini ada tulisan relation view di atas tabel. Kita pencet. Nah, lalu yang di pertama ini kolom pertama yang ada tanda tanya itu kita pilih atribut kategori favorit. Lalu database dari toko buku kita. Tabelnya yaitu dari book kategori. Book kategori, tabel book kategori. Setelah itu kita pencet save dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia ada lambang kunci silver. Nah, setelah membuat database tabel mahasiswa dan atribut di database, kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini kita langkah pertama adalah membuat routing roots dari data mahasiswa. Yaitu kita di sini akan mencari file roots namanya roots PHP. Lalu kita membuat routing dari mahasiswa tersebut. Cara routingnya adalah mengetik seperti ini. Jadi mudahnya mungkin kita copy saja routing dari supplier atau customer yang kemarin. Lalu supplier atau customer itu diganti menjadi mahasiswa. Oke, langkah kedua itu kita masuk ke controllers. Di controllers ini kita membuat sebuah file baru, new file, yang bernama mahasiswa.php. Jadi controllers ini fungsinya untuk mengatur aksi yang akan dijalankan dalam website yang sedang dikerjakan. Kalau routing tadi dia fungsinya untuk menjadi jembatan akses agar bisa mengakses data mahasiswa di website localhost. Jadi sekilas isi dari mahasiswa itu seperti ini, controllernya. Oke, setelah kita mengisi code di bagian controller mahasiswa, lalu kita berlanjut ke bagian models. Nah, di models ini kita buat sebuah new file baru bernama mahasiswa model. Sama seperti controller di mahasiswa model, kita copy saja model dari customer tersebut kemarin, dan kita ganti di sini atribut yang ada di tabel, primary key-nya, dan tabelnya apa. Sekilas seperti ini untuk model mahasiswa. Jadi mahasiswa model itu adalah apa bisa dibilang fungsinya dari model itu dia itu untuk mengatur hubungan antara website dengan data yang ada di database. Seperti itu. Lalu kita berlanjut ke views. Di views kita membuat sebuah folder baru, folder bernama folder mahasiswa.
Nah, di folder mahasiswa ini kita buat file baru lagi. File baru bernama index.php. Nah, jadi index.php ini adalah fungsinya untuk menampilkan apa yang sudah kita kerjakan di browser web. Caranya sama seperti model dan controller tadi. Kita copy saja indeks dari supplier atau customer yang kemarin. Nanti setelah di copy, di bagian ini kita ganti menjadi data mahasiswa dan pengelolaan data mahasiswa. Jadi untuk code dari index.php sekilas seperti ini dia. Nah, lalu langkah terakhir adalah kita masuk ke layout. Jadi di sini kita akan membuat tombol menu untuk data mahasiswa di website localhost. Caranya adalah kita masuk ke website layout, lalu kita cari di sini sidebar.php. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh tentang data-data menu dari tugas saya kemarin. Ada data buku, komik, customer, dan supplier. Untuk mahasiswa caranya sama. Kita copy aja salah satu dari tombol menu ini. Misalnya saya ambil supplier. Kita blok dari kurung buka A sampai kurung tutup A ini. Di copy, lalu kita enter di bawahnya kurung tutup A. Jadi seperti ini. Jadi ingat, kita harus mengganti variabel. Jadi di sini yang oranye ini untuk mahasiswa dan untuk tulisan tombolnya kita ganti menjadi mahasiswa. Nah, setelah selesai di bagian visual code, kita akan mendemonstrasikan hasil dari code yang sudah kita kerjakan. Jadi di sini kita masuk ke website localhost 8080. Oke, kita sudah masuk. Di sini ada tombol menu mahasiswa, kita pencet di sini. Nah, di sini sebelumnya sudah ada data, saya di sini hanya mengetes apakah bisa atau tidak. Lalu kita tambah baris untuk membuat data baru. Ini akan membuat data baru. Oke. Setelah selesai mengisi data, kita pencet tombol simpan dan kembali. Nah, di sini sudah ada datanya. Oke. Lalu kita masuk lagi ke PHP admin di bagian masuk ke 12 untuk mengecek apakah data yang kita input tadi masuk ke database atau tidak. Kita lihat di sini, oh dia masuk ke PNN. Oke, selanjutnya setelah berhasil menambahkan data, kita mengubah data. Jadi di bagian pilihan ini ada pilihan ubah dan hapus. Kita pencet ubah. Data yang tadi buku, ini saya ganti namanya jadi Pipa. Lalu hobinya saya ganti menjadi film. Setelah saya mengganti, kita klik tombol simpan perubahan. Lalu ada notifikasi muncul bahwa perubahan telah disimpan. Lalu kita pencet tombol kembali yang di sebelahnya perubahan telah disimpan. Oke, data sudah berhasil diubah di localhost. Jadi kita akses lagi PHP admin lalu refresh website-nya. Oke, di sini sudah berhasil diubah ya guys ya. Nama menjadi pipa, lalu hobi menjadi game. Yang sebelumnya namanya Poco, lalu hobinya adalah makan. Oke, selanjutnya untuk menghapus data yang terakhir. Di sini ada pilihan hapus, kita hapus data yang pipa ini. Lalu muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data. Kita pencet OK. Oke, data sudah hilang dan kita cek lagi dengan admin dan refresh lagi website. Oke, data sudah hilang di sini. Jadi sekian untuk pendemonstrasian dari tugas UTS, yaitu membuat tabel mahasiswa untuk matkul si web. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi dan terima kasih.